Halo Brovers, kali ini kita bakalan kembali membuat segmen khusus perayaan. Video ini bakalan gua up pas banget kayaknya kalau nggak tanggal 25 Desember ya tanggal 26 Desember nanti ya, yang bertepatan pada hari Natal. Nah, di video ini gua bakal bawain sebuah alur cerita film yang bisa dibilang ini adalah salah satu film paling nostalgic untuk segmen Natal. Judul filmnya adalah The Polar Express. The Polar Express ini merupakan film animasi pertama yang menggunakan teknologi penangkapan gerak atau motion capture. Film ini terdaftar dalam Guinness Book of World Record 2006 pada film penangkapan digital pertama, di mana semua bagian berakting dilakukan dalam penangkapan motion capture. Film ini diproduksi oleh Warner Bros Pictures, dibintangi oleh Tom Hanks. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita gaskan alur cerita film The Polar Express, and welcome back to Clip on X Special Christmas. Oke, sebelum dimulai gue akan kasih nama beberapa karakter sesuka hati gue ya, biar memudahkan kalian mengerti ceritanya dan biar enak aja gitu kan gue jelasinnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang anak. Anak ini bakalan jadi tokoh utama di film ini nih. Dia kita kasih nama Jack. Film ini mempunyai seorang narator yang ternyata itu adalah Jack di masa depan atau Jack dewasa lah ya. Dimana film ini Jack dewasa menceritakan pengalamannya di malam sebelum Natal. Pada saat itu Jack sedang tertidur pulas di kasurnya. Namun tanpa disangka-sangka Jack yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun karena mendengar suara lonceng yang samar-samar. Akan tetapi suara lonceng itu semakin lama semakin mendekat ke arah rumahnya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Jack pun memutuskan untuk melihat apa yang ada di depan rumahnya itu. Jack yang kebingungan pun akhirnya turun untuk memeriksa. Awalnya ia hampir yakin bahwa rumahnya itu kedatangan Santa Claus. Akan tetapi itu hanyalah ayahnya yang mengantar adik perempuannya itu tidur. Rupanya suara lonceng tadi berasal dari topi Santa Claus yang dikantongin oleh ayahnya. Di sini Jack malah makin gak percaya kalau Santa itu ada karena dia itu tipe orang yang memang meragukan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk ke logika. Tak lama dari itu, ayah dan ibunya datang untuk mengucapkan selamat Natal kepada Jack. Tapi ada satu kalimat yang membuat Jack malah makin kurang yakin dengan adanya Santa Claus. Ayah Jack juga sempat menyinggung tentang sebuah kereta ekspres yang bisa membangunkan seseorang di malam Natal. Jack yang kebingungan pun akhirnya memilih untuk melanjutkan tidurnya. Namun saat Jack tertidur pulas, tiba-tiba terjadi getaran hebat yang mengguncang rumahnya di jam 11:55 menit. Yap, 5 menit sebelum Natal. Jack yang panik bergegas mengambil mantelnya buat memeriksa keadaan di luar, namun kantongnya sempat robek tanpa sengaja gitu kan. Saat sudah sampai di luar, betapa kagetnya ia karena ada sebuah kereta lokomotif tua yang sangat panjang sekali berhenti tepat di deretan komplek depan rumahnya. Ia pun dipanggil oleh seorang konduktor ramah yang merekomendasikan si Jack untuk naik ke kereta itu yang bernama Polar Express. Karena rasa keingintahuannya itu sangat tinggi, akhirnya Jack memutuskan untuk ikut naik Polar Express sesuai dengan rekomendasi dari the conductor tadi. Begitu sudah di dalam kereta itu, ternyata desainnya sungguh elegan dan klasik sekali. Di dalam gerbong juga sudah ada para anak-anak yang lain untuk dibawa ke kutub utara. Anak ini akan kita kasih nama Susan, sedangkan anak yang ini kita akan kasih nama Eddie. Susan ini ternyata sudah mengerti betul kalau ini adalah kereta magic. Sedangkan si Eddie itu beranggapan kalau ini adalah lokomotif buatan tahun 1930 karena dari desainnya menurutnya itu sangat mirip sekali. Namun itu semua tetap tidak membuat si Jack ini makin yakin tentang keajaiban seperti Santa Claus dan lain-lain. Karena ya sifatnya Jack itu emang berusaha serasionalitas itu cuy. Tak lama kemudian the conductor datang menagih tiket para anak-anak. Secara ajaib dan tanpa disadari ternyata tiket Polar
Polar Express itu sudah ada di kantongnya Jack, padahal dia itu sama sekali nggak ingat ada tiket itu di kantongnya. Secara tiba-tiba kereta Polar Express berhenti karena ada seorang anak yang ingin dijemput. Namun ternyata anak itu tidak ingin ikut pergi ke Kutub Utara. Namun berkat Jack yang menyemangatinya, anak itu pun mau ikut Polar Express. Jack pun inisiatif untuk menarik rem darurat agar anak itu masuk. The Conductor yang kesal pun akhirnya dijelaskan kejadian aslinya oleh Susan bahwa Jack ini hanya ingin menolong anak itu. The Conductor pun akhirnya melanjutkan urutan event mereka di mana para penumpang itu diberikan sajian coklat panas yang lezat beserta beberapa atraksi yang dilakukan oleh para pelayan. Susan ini ternyata menyisihkan satu porsi coklat panas karena dia ini berniat untuk memberikan anak yang tadi terlambat bersama The Conductor. Akan tetapi tiketnya Susan itu ketinggalan di kursi. Jack pun berusaha memberikan tiketnya Susan, akan tetapi tiketnya itu terbang ketiup angin. Kalau kita slow motion, ternyata di bawah kereta ada seorang pria yang ternyata tertidur. Nama pria ini adalah The Hobo. Di sisi lain, Susan ini ditanyai tiketnya oleh The Conductor. Si Jack pun mengaku kalau dia ini yang menghilangkan tiketnya Susan dan bersedia untuk menggantinya dengan tiket miliknya. Akan tetapi The Conductor menolak karena ternyata tiket ini tidak bisa dipindah tangankan karena tiket ini bahkan hanya muncul sekali seumur hidup. Susan pun dibawa oleh The Conductor ke suatu tempat. Untung saja si Jack ini menyadari kalau tiket Susan itu nyangkut di ventilasi udara. Ia pun berhasil mendapatkan tiket Susan itu dan berniat untuk mengembalikannya. Akan tetapi dia telat karena Susan sudah nggak tahu kemana gitu kan sama The Conductor. Ia pun bertanya ke anak yang terlambat itu. Anyway, kalau nama anak ini adalah Billy karena emang ada di cast-nya gitu cuy di IMDb. Sisanya gue nggak tahu karena nggak ada namanya. Ia pun dikasih tahu kalau Susan itu di atap kereta. Jack pun berusaha mengejarnya tapi karena badai saljunya kencang banget, akhirnya dia kehilangan jejak dan tanpa sengaja ia bertemu dengan The Hobo. Nah, The Hobo ini menjelaskan panjang lebar datu tentang kereta ini, di mana intinya ia itu nggak percaya dengan adanya Santa Claus dan keajaiban Natal. The Hobo juga menyadari kalau Jack juga sama sepertinya, cuman Jack masih di tahap ragu-ragu, bukan nggak percaya toh. The Hobo pun meninggalkan Jack sendirian setelah bertanya kepada Jack tentang kepercayaannya terhadap hantu. Yap, The Hobo ini adalah hantu penunggu kereta Polar Express. Karena Jack ini makin gak percaya dengan situasi ini dan menganggap ini hanyalah mimpi, ia pun berusaha buat membangunkan dirinya namun gak berhasil sama sekali. Nah loh, ini real apa mimpi nih ya kan? Tak lama dari itu, The Hobo datang lagi buat nolongin si Jack buat ke gerbong bagian mesin. Kereta pun melewati bukit yang sangat curam sekali. Come on, kid. Flip my shoulders. Grab my lily. What? Before we hit Flat Top Tunnel. How come? Savvy. There's only one trick to this, kid.
Setelah misi mereka berhasil, The Hobo pun kembali menghilang sedangkan si Jack akhirnya bertemu dengan Susan. Ternyata The Conductor ini meminta tolong pada Susan untuk mengoperasikan kereta untuk sementara karena masinisnya lagi masang lampu bohlam di depan keretanya itu. Akan tetapi masalah muncul lagi karena ternyata di depan mereka ada banyak sekali kawanan rusa yang membuat mereka harus terpaksa memberhentikan kembali kereta Polar Express. The engineer? Yes! What about this red... Am I the only one who understands that? Namun berkat bantuan salah satu masinis yang ngagorowok wae, akhirnya para kerumunan rusa itu pun mau memberikan jalan. Akan tetapi masalah kembali datang karena kunci tuasnya itu terlepas hingga mengakibatkan Polar Express melaju dengan sangat cepat sekali, bahkan di lintasan yang sangat ekstrim, berasa roller coaster lah pokoknya. We can't. What should we do? Well, the train appears to be accelerating ungrade in the world. I suggest. Singkat cerita, mereka bakalan melewati danau yang ternyata sudah beku dan menutupi rel kereta mereka. Tuas yang sudah diperbaiki pun akhirnya bisa memberhentikan kereta itu, namun ternyata kereta itu tetap meluncur di danau es itu. What in the name of Mike? Karena esnya sudah mulai pecah, mereka pun putar haluan karena sebelumnya kereta mereka ini terbalik gitu posisinya. You're gonna lose your ticket! It's not my ticket, it's yours! Brace yourselves! Well, that's more like it. Did someone say they found the ticket? Hey, just like that know-it-all kid. Watch your step, tricky walking years ago. On my first Christmas Eve, not fall off this train. Wait! Wait! Singkat cerita, mereka berhasil kembali ke jalur dan melanjutkan perjalanan ke Kutub Utara. Mereka sempat melewati gerbong yang penuh dengan mainan rongsokan dan siap buat didaur ulang. Ternyata di sana ada si The Hobo lagi yang berusaha menakut-nakuti Jack. Jack pun langsung lari dari sana dan bergegas mengejar Susan yang ternyata sedang berada di gerbong Billy. Di sana Billy sedang bernyanyi menghadap pemandangan di belakang kereta. Singkat cerita, The Conductor datang untuk memberitahu bahwa tempat pemberhentian mereka sudah tiba. Ya, mereka sebentar lagi sampai di Kutub Utara. The Arctic Circle. And do you see? Is the North Pole. With 5 minutes to spare. Sesampainya di sana, mereka dapat melihat pemandangan kota dongeng yang sangat megah dan klasik sekali. Mereka juga dapat menyaksikan banyaknya elf yang bekerja untuk menyiapkan perayaan Natal. Akan tetapi, Billy ternyata tidak ikut untuk menyaksikan perayaan itu. Jack dan Susan pun mengajaknya, namun ternyata Jack tadi itu tidak sengaja menginjak salah satu tuas gerbong yang menyebabkan gerbong mereka terlepas dan meluncur ke rute lain di kota itu. Yes, come with us. The emergency brake! We're spinning!
Singkat cerita, mereka sampai di stasiun pusat pemberhentian Polar Express. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari sana dan berniat untuk bergabung pada kelompok mereka lagi. Akan tetapi, mereka itu ternyata tersesat. Mereka pun menemukan satu terowongan kecil yang ternyata tembusnya itu ke sebuah ruangan besar. Ternyata di sana para elf bertugas untuk mengoperasikan beberapa sistem Polar Express, dari mulai alamat para penumpang hingga beberapa identitas yang difungsikan untuk absen dan verifikasi para penumpang. Setelah pekerjaan mereka selesai, mereka menggunakan alat kayak semacam kendaraan kapsul gitu dengan nama pneumatik. Susan, Billy, dan Jack pun mengikuti mereka menggunakan kendaraan itu. Sesampainya di tempat tujuan, mereka mengikuti sebuah konveyor dengan anak panah. Namun tak lama dari itu, mereka menemukan sebuah kado Natal yang ternyata itu untuk Billy. Billy yang penasaran pun mengikuti kado itu di konveyor. Susan dan Jack pun mengikutinya juga. Singkat cerita, mereka jatuh ke tumpukan kado yang banyak banget, bener-bener tinggi banget tumpukannya itu kayak belasan meter gitulah. Dan ternyata semua kado itu akan dibawa oleh Santa Claus untuk para anak-anak di seluruh dunia. Di tengah perjalanan menuju tengah kota, Eddie ternyata bersembunyi di tumpukan kado Santa Claus. Di sisi lain, para elf, anak-anak, dan The Conductor sudah dapat melihat tumpukan kado Santa Claus. Akan tetapi terjadi beberapa kesalahan hingga akhirnya para elf bisa menanganinya secara profesional. We fell in here by mistake. Oh, come on, step up, so that nobody gets hurt. You're not supposed to, since it's Christmas. Tak lama dari itu, para elf membawa sekumpulan rusa dan mengalungkannya sebuah lonceng. Para elf yang lain dan anak-anak sangat kagum dengan suara lonceng yang sangat indah itu. Tapi ternyata suara lonceng itu nggak kedengaran sama sekali di telinganya Jack. Santa Claus pun keluar dari rumahnya. Namun salah satu lonceng ternyata terlepas dari juntayan kalung rusanya dan lonceng itu mental tepat ke kakinya si Jack. Jack pun mencoba membunyikan loncengnya, namun kali ini Jack meyakini dan percaya. Ya, lonceng ini akhirnya berbunyi dan bisa didengar lah. Santa Claus pun datang dan Jack pun mengembalikan loncengnya. Sebagai rewardnya, si Jack ini diperbolehkan untuk mendapatkan hadiah pertama. Dan itu ia bisa bebas gitu memilih mau apaan aja bakalan dikasih lah pokoknya. Jack pun memilih hadiah pertamanya adalah lonceng yang tadi. Ih anjir, kagak minta duit 2 miliar gitu anjay. Jam pun berbunyi tepat jam 12 malam yang menandakan tibanya hari Natal. Santa Claus pun berangkat menggunakan keretanya untuk mengantar semua hadiah di seluruh dunia. Mereka pun merayakan Natal dengan sangat meriah sekali. Setelah itu, para anak-anak pun dipulangkan kembali menggunakan Polar Express. Berbeda dengan yang lainnya, si Jack ini mendapatkan potongan tiket yang spesial yang bertuliskan Believe. Karena pada awalnya dia ini emang gak percaya dan akhirnya sekarang percaya. Akan tetapi saat sudah berada di kereta Polar Express, si Jack ini baru menyadari kalau kantungnya itu bolong. Dan lonceng pemberian Santa Claus itu hilang terjatuh di sepanjang perjalanan tadi mungkin ya. Singkat cerita, Billy diantar ke rumahnya dan ternyata hadiahnya sudah ada di sana. Sedangkan Jack sendiri pulang dengan keadaan agak sedih karena hadiahnya itu hilang. Ia juga mendapat salam terakhir dari The Conductor dan The Hobo. Tiba-tiba, si Jack ini sudah terbangun di pagi hari dan tanpa sengaja merobek kantungnya. Ia pun menemukan kado yang tertuliskan namanya dan ternyata isinya adalah... Found this on the seat of my sleigh. Better fix that hole in your pocket. Ya, di sana juga tertulis surat dari The Conductor kalau ia menemukan lonceng itu di bangku penumpang. Akan tetapi suara lonceng itu hanya terdengar oleh Jack dan adiknya saja, tidak dengan orang tuanya. Film pun ditutup dengan bayangan dari Santa Claus yang berada di lonceng itu. Oke, kita masuk ke beberapa penjelasan sedikit yang gua dapatkan dari teori-teori di YouTube, Twitter, dan juga Reddit. Film ini ternyata berkonsep perjalanan ruang dan waktu. Di awal film kita akan diperlihatkan bahwa Jack itu terbangunnya itu jam 11:55 menit. Yang berarti itu kan 5 menit lagi akan menuju hari Natal. Akan tetapi di sepanjang perjalanannya bersama Polar Express itu tidak terhitung waktunya. Jadi begitu ia sampai di kutub utara, jamnya
waktunya itu tetap berada di jam 11:55 sampai akhirnya ketika Santa ini datang jamnya baru bergerak hingga jam 12 tepat hari Natal. Ini yang menjadi teori dasar kalau sebenarnya teknologi kereta Polar Express itu menembus ruang waktu. Sutradaranya sendiri adalah Robert Zemeckis. Dia itu adalah sutradara dari film Back to the Future. Jadi nggak usah ditanya lagi tentang keahliannya dalam mengemas film yang bermain dengan waktu lah ya. Kemudian hal yang gua tangkap pada film ini adalah pada 3 karakter kunci, Jack, The Conductor, dan The Hobo. Mereka ini disuarakan oleh orang yang sama, yaitu Tom Hanks. Sedangkan narator itu kan Jack dewasa ya, dan itu emang Tom Hanks juga cuy. Maka dari itu muncullah teori kalau sebenarnya kereta ini melintasi universe alternatif. The Conductor itu digambarkan sebagai penampilan Jack di masa depan jika ia percaya terhadap Natal. Sedangkan The Hobo digambarkan sebagai Jack di masa depan juga tapi dia tidak percaya Natal. Dua takdir berbeda ini sengaja ditampilkan dalam film yang dikemas agar penonton ini mungkin tidak menyadari dari awal. Tapi begitu di akhir film kita akan sadar bahwa dua karakter ini yaitu The Hobo dan The Conductor adalah orang yang sama, yaitu Jack di masa depan. Itu bergantung pada Jack di masa itu untuk percaya atau tidak. Dan di ending emang Jack itu akhirnya percaya, yang mengasumsikan kalau Jack di masa depan nanti akan menjadi sosok seperti The Conductor. Kira-kira itu tadi adalah seluruh alur cerita dan sedikit penjelasan teori-teori dari film The Polar Express tahun 2004. Jujur sejauh ini belum ada film animasi motion capture tema Natal yang sangat memorable kayak The Polar Express. Anyway, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Gua Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.